kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami haturkan. Hadirin dimohon berdiri. Aksi nyata kali ini meliputi dimensi modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya sendiri, Solikul Hadi, SPDSD, Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kudus. Tujuan pendidikan adalah penguasaan diri sebab disinilah pendidikan memanusiakan manusia atau humanisasi. Penguasaan diri merupakan langkah yang dituju untuk tercapainya pendidikan yang memanusiakan manusia. Ketika peserta didik mampu menguasai dirinya, maka mereka akan mampu untuk menentukan sikapnya. Dengan demikian akan tambah sikap yang mandiri dan dewasa. Beliau juga menunjukkan bahwa tujuan diselenggarakan pendidikan adalah membantu peserta didik menjadi manusia yang merdeka. Menjadi manusia yang merdeka berarti tidak hidup terperintah, berdiri tegak dengan kekuatan sendiri dan mencakup dan cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Dengan kata lain, pendidikan menjadikan seorang muda diatur tetapi tidak dapat disetir. Selanjutnya, budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ini merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah diperlukan tuntutan dan tauladan bagi seorang guru. Jadi budaya positif itu yang pertama itu diciptakan dari seorang guru. Kira Mas? Contohnya sikap seorang guru pada saat belajar itu tidak bermain HP. Itu termasuk budaya positif di sekolah. Jadi tidak memberikan contoh kepada murid pada saat kita berada di depan kelas. Yang selanjutnya yaitu konsep utama budaya positif. Budaya positif itu ada 6 hal, meliputi 6 hal. Yang pertama itu perubahan paradigma stimulus atau respon. Yang kedua konsep disiplin positif. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat itu pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi, yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah. Itu ada lingkaran yang menyampaikan budaya positif. Kalau soalnya waktunya ben nutupi waktunya. Itu ada contoh lingkaran, ini ada diagram budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Itu bisa mencerminkan budaya-budaya positif di sekolah. Peraturan kelas itu bisa menciptakan budaya positif. Contohnya yaitu misalkan ada aturan yang menegaskan bahwa membuang sampah mendapat sanksi, terlambat sekolah kita berikan peringatan. Misalkan ngomong sendiri pada saat pelajaran itu juga termasuk budaya-budaya positif di lingkungan kelas. Next. Perubahan paradigma belajar. Dalam pembangunan budaya positif, sekolah ini dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir,
bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Di sini kita dapat memberikan cermin berpikir positif. Nanti tak jelasnya sidik-sidik. Soalnya selesai habis enggak durasinya orang ya. Jadi di sini kita dapat memberikan contoh di lingkungan untuk berpikir positif dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, itu agar menciptakan siswa kita berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Karena siswa-siswi kita itu bisa mencontoh dari perilaku Bapak Ibu guru dalam kesehariannya berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Next. Ini ada permainan, ya, Mas, permainan binorang atau binorang yang pulang. Anda dan teman-teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah tugas A. Anda ini tugas A adalah Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, sekuat tenaga Anda, ya? Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu yang berkesan. Jadi kita diberikan tugas untuk mengepalkan tangan seakan-akan di tangan kita itu ada sesuatu yang sangat berharga. Selanjutnya yang tugas B. Tugas B yaitu adalah rekan Anda, ya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B tadi boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi pada saat kita mengepalkan tangan itu, teman kita itu berusaha menggoda. Bagaimana? Ya, praktek ke depan maju. Ya, coba Bu Mus sama Bu Lina saja. Loh, kuat. Jadi diibaratin kita ini, ya, mengepalkan tangan, ya. Di tangan kita ini ada sesuatu yang penting dan berharga bagi kita. Sedangkan teman kita itu berusaha melihat. Biasanya anak-anak kecil itu sering melakukan hal tersebut, ya, kadang dedek-dedek, ya. Bahkan sampai dikasih uang untuk membujuk supaya kita mau membuka tangan kita. Coba Mbak Bu Lita sama Kak Eli ke depan. Ke depan. Bisa. Sing kiri ya, Pak. Coba Kak Eli tangannya dikepalkan. Yang satu meraih sebisa mungkin bagaimana caranya Berbeda. Ini ada segi 6, ya. Itu adalah realitas survival, ya. Ya, potong itu pembacanya itu survival, ya. survival itu dianggap orang lain, maksudnya dia dihargai, ya. Misalnya dihargai. Yang pertama itu cinta kasih diterima, itu gambarnya mestinya berkaitan dengan cinta itu, ya. Lambang cinta itu, Bu. Yang kedua itu penguasaan itu dilambangkan dengan bintang, ya. Sedangkan kesenangan itu yang sering kita temui itu biasanya dengan balon, ya. Karena pada saat ulang tahun dan lain sebagainya itu balon simbol-simbol kesenangan, ya. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan itu bisa dilambangkan dengan kupu-kupu yang terbang bebas. Sedangkan yang survival tadi tidak melambangkan sesuatu karena termasuk harga diri, ya.
Itu yang berkaitan dengan kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Next. Ini ada contoh kasus di kelas 6 ya. Ini nyoba nanti dianalisa berkaitan permasalahan yang ada di kelas 6. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Dali, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Doni. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Doni melakukan hal tersebut? Mungkin ini kadang yang terjadi di sekolahan. Ada anak yang merasa mampu. Ada anak yang merasa berani, pemimpin di suatu kelas. Itu pasti di sekolah-sekolah itu pasti ada, ya Bu. Ada yang kadang menginginkan, ya, yang merasai. Ada kadang yang minta uang pada temannya, minta makanan dan lain sebagainya. Mungkin sebagian murid itu tidak berani lapor kepada guru, ya Bu, hanya dikasih. Kadang ada yang memaksa minta mainan-mainan dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh yang sering kita hadapi di sekolah kita. Nanti yang perlu kita lakukan sebagai guru itu apa? Misalkan kita menemukan hal seperti contoh di slide ini. Next, Bu. Ini adalah yang berkaitan tadi. Misalkan dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh Agus. Ya, bisa dianalisa bahwa Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah ini Bu, termasuk survival ini Bu. Jadi Agus itu lapar dan tidak dibawakan bekal orang tuanya, sedangkan teman-temannya pada membawa bekal. Jadi Agus karena Doni ngomong gitu Pak. Ya lain Bu. Kalau Doni itu yang mengambil makanannya Doni. Yang kedua, teman Agus jadi perhatikan Agus. Agus tadi kan mengambil makanannya Doni dengan memaksa. Jadi satu kelas itu kan bisa mengalihkan perhatiannya tertuju ke Agus, ya? Karena Doni tadi minta makanan kepada temannya. Yang ketiga, analisa Bu Ria itu, dia merasa hebat karena temannya jadi merasa takut dan menuruti keinginannya, power. Jadi Agus itu merasa punya power dan ditakuti teman-temannya. Jadi Agus merasa dia lebih hebat. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu sama, freedom ya, atau kebebasan. Ini analisa tersebut ini yang dilakukan Bu Ria. Selanjutnya Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal atau fun, ya. Fun itu ya merasa senang. Itu jadi analisa. Kelima ini analisa yang diberikan Bu Ria kepada Agus pada saat Agus meminta makanan kepada teman-temannya di kelas, ya. Ada Agus lapar karena tidak dibawakan bekal, ada Agus jadi perhatian teman-temannya, terus dia merasa hebat, dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, dan selanjutnya yang terakhir dia merasa iseng atau ngerjani teman-temannya. Itu analisa yang dilakukan Bu Ria. Next. Selanjutnya ini semua perilaku memiliki tujuan, okay?
Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal atau tujuan disiplin positif. Nah, ini teori-teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 ya. Tadi yang sudah saya sebutkan. Di antara adalah motivasi eksternal, motivasi eksternal, internal, eksternal. Nah, ini maksudnya ini termasuk tujuan disiplin positif. Next, Bu. Segitiga restitusi ini proses terciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang ditemukan di sekolah kita. Pada saat ada guru pengganti itu, anak-anak cenderung bagi yang kelas tinggi ya Bu, cenderung itu bagi, misalkan ini contoh yang guru baru atau guru PPL itu kadang kurang dihargai ya Bu. Ini contoh. Karena belum kenal, kadang ada siswa yang hormat juga ada. Tapi ini contoh dari Vivi dan Lia itu pada saat pelajarannya kosong digantikan Bu Rina itu malah dijadikan kesempatan ngobrol. Bahkan Bu Rina sampai khawatir kalau ibu kepala sekolahnya itu mengetahui, karena itu termasuk penguasaan kelas ya Bu. Pada saat belajar itu penguasaan ya termasuk penguasaan kelas. Berarti Bu Rina bisa dikatakan tidak bisa menguasai kelas karena seorang murid tadi itu tidak hormat atau tidak mengikuti tugas-tugas dari Bu Rina. Selanjutnya next Bu. Ini kasus yang kedua. Anto dan Doni sedang bermain bersama di lapangan sekolah dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Doni pun menjadi emosi dan mengandalkan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, bu guru yang melihat langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang guru. Ibu Sinta sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan kedua, terutama Doni. Sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Doni pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Sinta pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang terpenting. Namun meminta Doni memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Doni berada di ruang kepala sekolah. Ibu Sinta melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Doni pun akhirnya bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Sinta balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini.
Ibu Sita pun kembali bertanya ke Doni, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing atau yang terlepas? Nah, ini ada contoh ya Bu, berkaitan dengan ya perilaku siswa kita ya. Tahu-tahu terlibat pertengkaran, kadang langsung menarik bajunya, karena menariknya itu dengan cara emosi, dan seketika itu kebanyakan itu kancing baju mesti terlepas. Mungkin di antara yang cowok ini, misalkan saya sendiri dan Pak Ali juga pernah merasakan hal seperti ini. Ya, Hendri itu udah usah ditarik, udah dicopot Bu. Karena tubuhnya itu terlalu besar. Ini adalah contoh kasus-kasus di sekolah ya. Kasus di sekolah yang sering kita temui yaitu kancing baju terlepas akibat pertengkaran sesama siswa. Next Bu. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa menurut Gosen 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik seseorang, akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi ini keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Ya, ini selanjutnya ini budaya positif. Ini ada lingkaran tentang budaya positif, yaitu meliputi budaya yang merah paling luar ini budaya positif. Selanjutnya yang kuning itu lingkungan positif, yang hijau itu keyakinan kelas, yang termasuk umum ini peraturan kelas ya. Ini berkaitan dengan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Ibu Umos sudah diterapkan apa belum budaya positif di lingkungan kelas? Karena Bu itu paling sergap belum tenang. Kelasnya itu paling apik seanaknya pas kelas sebenarnya. Sekolah tapi paling kreatif. Gon versi kelas Bu. Bener Bu pas itu. Ya, memang dasarnya kreatif. Ya. Tahu dia cara memotivasi siswa itu tahu. Suruh berprakarya seperti itu. Saya ngomong serang yang muda-muda ini malah tidak ada waktu. Jadi kelasnya ya sih, ya nanti tanggalan tak siji. Berapa menit Pak? Ini? 6. Mau gue segini nih, terus. Lokatan sudah. Lokatan sudah. Kan kopi itu mati, nyalakan nih. Oh. Jadi mati dia. Tapi memang orang itu. Ini pembentukan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Selanjutnya keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Selanjutnya pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini cara pembentukan keyakinan kelas Bu Bos pada saat di dalam kelas. Jadi namanya apa? Jadi keyakinan kelas itu adalah peraturan-peraturan yang ada di kelas dan disepakati bersama-sama. Pada saat ada pelanggaran, nanti apa sanksi yang kita berikan, kita sepakati bersama mulai. Ini adalah bentuk-bentuk keyakinan kelas.
Jadi seperti pernyataan keyakinan kelas itu dapat dibentuk secara positif. Ini sosialisasi dokumentasi keyakinan kelas. Ya, jadi ini pada saat sosialisasi dokumentasi keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas saya. Selanjutnya, Bu. Segitiga restitusi, ya, yaitu proses terciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Ini dapat yang pertama itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif sehingga memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua yaitu membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang selanjutnya itu memberikan penawaran bukan paksaan. Ini adalah segitiga restitusi yang dapat memperbaiki kesalahan murid. Selanjutnya, next Bu. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang di dalam ini segitiga restitusi, yaitu ini ada solusi dan motivasi untuk menuju perubahan. Yang merah ini anak yang malas mengerjakan tugas dan selalu menyontek. Yang putih tidak mengulangi dan menjadi anak bertanggung jawab. Ini ada ya, membuat keyakinan kelas, motivasi, harapan yang akan dicapai. Ini juga menanyakan permasalahan mengapa melakukan perbuatan ini. Next Bu. Ini tahapan-tahapan segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas, yaitu membuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukannya kesalahan seperti itu. Jadi kita menyadari kita bisa menyelesaikan ini. Selanjutnya, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu kamu berhak merasa begitu. Ini adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi yang berkaitan dengan menstabilkan identitas. Next. Tahapan segitiga restitusi selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan-tindakan yang salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi setiap melakukan kesalahan itu dia mempunyai alasan. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Next. Ini ada video tentang pembelajaran modul yang telah saya lakukan, yaitu modul 1 tidak melakukan demonstrasi kontekstual budaya positif. Monggo diperhatikan dan dicermati. Ya, tahapan tindakan guru. Ini pelajaran yang lalu di guru yaitu
Jadi tadi proses visualisasi Berapa juga nih tahu? Lima. ini dengan menstabilkan identitas yang telah saya lakukan di kelas. Ini adalah validasi tindakan yang dilakukan siswa yang melakukan pelanggaran. Anakku juga ada Rene. Anakku ada Rene sore-sore. Iya. Esok ya. Pas liburan. Itu pas liburan ya liburan kan. Iya. Iya. Ya, pasti kita dengar sudah. Dengar lewat. Berapa ya? Semuanya disebut. Iya. Iya pasti bulan ini kok dapat tempat itu udah bersih. Dan selama sama saya. Agak dari saya.
perguruan tinggi tidak boleh larut mas. Diulangi lagi ya. Setelah saya melakukan praktek segitiga restitusi, saya semakin mengerti pentingnya mengerti kesepakatan kelas. Pak Solih pun membimbing dengan baik. Terima kasih Pak Solih. Ya, terima kasih ya atas waktunya berkaitan dengan aksi nyata mod 1.4. Oke, ini sama saja aksi nyata. Jangan belajar di kelas bersama pas kita iya belajar terus belajarnya dia itu dinyatakan enggak di lingkungannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.